Kuliah di Indonesia itu udah kayak main game, tapi versi hard mode. Kenapa? Sini gue jelasin. Lu semua pasti tahu kan, kalau akreditasi itu penting banget buat kampus. Kayak buat peningkatan reputasi kampus, menambah daya tarik buat mahasiswa, membuka peluang untuk pendanaan, dan sebagainya. Makanya, kampus pada berlomba-lomba buat dapetin akreditasi yang tinggi ini, meskipun harus dengan menghalalkan segala cara. Nah, salah satu yang menjadi faktor penilaian akreditasi dan bisa diakalin adalah nilai mahasiswa. Ya, nilai mahasiswa itu termasuk dalam laporan kinerja perguruan tinggi atau LKPT. Jadi, semakin bagus prestasi akademik mahasiswa termasuk IPK rata-ratanya, maka kinerjanya juga dianggap semakin baik. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya inflasi IPK. Ternyata bukan cuma harga cabai aja nih yang naik, nilai IPK juga. Sebagai contoh, berdasarkan laman kumparan, Unpad mengalami kenaikan rata-rata IPK dari 3,36 menjadi 3,67. Hal yang sama juga terjadi di UGM dari 3,32 menjadi 3,6 dan UI dari 3,31 menjadi 3,58. Gila banget kan? Dengan adanya kataran nilai ini, cum laude sekarang bisa didapetin sama mayoritas mahasiswa. Udah nggak spesial kayak dulu lagi. Nah, buat kalian mahasiswa tahun 90-an dan 2000-an awal, bisa coba komen di bawah nih. Gimana susahnya dulu buat dapetin IPK di atas 3? Selain dari jeratan akreditasi, sistem penilaian pada pendidikan di Indonesia juga bisa gue bilang absurd. Kenapa? Karena kita masih mentingin kuantitas daripada kualitas. Gue yakin nih, kalian yang udah kuliah pasti nggak asing dengan fenomena joki dan mencontek. Tapi kita nggak bisa nih secara naif menyalahin pelaku joki dan mahasiswa yang mencontek. Fenomena-fenomena itu muncul karena kita hanya dituntut buat dapetin hasil yang bagus, tanpa peduli gimana caranya. Apalagi dengan nilai yang tinggi, lu bakal dianggap pintar, ber-IQ tinggi, dan pastinya bisa lu pamerin nih kalau lu diundang jadi pembicara. Ya, lu bakal dianggap keren ketika lu bilang kalau lu cum laude, padahal nyatanya mayoritas teman-teman lu juga pada cum laude. Selanjutnya, dari sisi dosen, mereka juga dituntut secara kuantitas. Yang pengen gue sorot di sini yaitu tuntutan buat nerbitin jurnal, buat tanggung jabatan. Lu semua pasti tahu kalau akhir-akhir ini kampus yang kita anggap top di Indonesia kayak UI, UGM, ITB, dan lain-lain itu pada masuk dalam watchlist institusi yang memiliki masalah integritas publikasi. Atau simpelnya, kampus-kampus di negara kita itu dipandang sebagai kampus yang suka buat publikasi abal-abal. Tapi balik lagi, kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin dosen buat hal ini. Karena kesejahteraan guru dan dosen kita itu pada faktanya emang masih sangat rendah. Jadi mereka harus naik jabatan gimana pun caranya buat memperbaiki kesejahteraannya. Dan lebih parah lagi, pemerintah kayaknya juga udah nggak peduli nih sama hal itu. Kayak statement dari Sri Mulyani yang satu ini. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara? Tolong! Nah, buat kalian para mahasiswa, pasti ada beberapa dosen yang suka ngajar sesuai dengan textbook. Nggak ada yang salah, tapi terkadang mereka mengengkang mahasiswanya untuk memiliki opini atau pemikiran yang berbeda. Seringkali mahasiswa bahkan takut untuk bertanya atau men-challenge suatu teori karena takut dimarahi dosen, dianggap bodoh, atau bahkan dianggap caper sama teman sendiri. Secara nggak langsung, ini bakal matiin kemampuan mahasiswa buat berpikir kreatif. Mahasiswa jadi kayak robot yang melakukan semua hal berdasarkan pakem-pakem yang udah ada dan nggak bisa berkembang. Padahal dunia pendidikan itu seharusnya selalu berkembang tanpa ada batasan dan ketakutan pada stigma dan ilmu-ilmu yang udah ada. Justru, ketika sebuah gagasan mampu men-challenge teori yang udah ada, maka gagasan tersebut akan menjadi teori yang baru.
Contoh paling gampangnya bisa kita lihat di bidang IT. Beberapa kampus IT yang kita punya mungkin nggak bisa mengimbangi perkembangan IT yang cepat banget. Hal ini bikin materi yang diajarin di kuliah seringkali udah nggak relevan dengan hal praktikal yang ada di dunia nyata. Ya misalnya aja tentang blockchain ya. Cuma sedikit kampus yang udah masukin blockchain ini ke dalam mata kuliahnya. Pantas aja, banyak yang terjebak sama kelas-kelas kripto yang nggak jelas itu. Lu miskin karena lu goblok. Hal ini juga diperparah dengan kemunculan para influencer yang bilang kalau kuliah itu nggak penting. Kuliah scam. Menurut gue scam. 8 alasan mengapa kuliah tidak lagi menjadi hal penting. Ya mungkin sebenarnya nggak salah, tapi kalau dibiarin, ini bisa bahaya banget loh buat ekosistem pendidikan kita. Mahasiswa yang merasa kalau kuliah itu nggak penting, bisa jadi asal-asalan dalam belajar, atau bahkan drop out. Toh nggak penting juga. Ini bisa bikin keilmuan di Indonesia stuck, karena generasi mudanya pada males buat ngembangin ilmu pengetahuan. Jadi, menurut gua perlu adanya counter argumen yang dibikin oleh kampus-kampus kita supaya mahasiswanya nggak kemakan sama omongan influencer ini. Tapi, kampus juga harus berbenah soal hal-hal berikut ini. Senioritas udah jadi hal yang lumrah di lingkungan kampus. Setiap ada mahasiswa baru, pasti ada yang namanya ospek, atau apapun itu namanya. Intinya adalah para senior ini ingin menunjukkan dominasi mereka, dan bagaimana budaya yang salah ini diturunin dari tahun ke tahun. Tentunya dengan doktrin-doktrin yang keliru dan dipaksakan. Kayak, kakak dulu begini, abang dulu begitu. Alah, bullshit. Itu semua cuman ajang balas dendam yang dibalut sebagai ajang berbagi pengalaman. Dan terakhir, gak bisa dipungkiri kalau kuliah itu adalah sebuah privilege yang gak semua orang bisa dapetin. Tapi bang, gak ada tapi-tapian buat kondisi saat ini. Karena emang nyatanya ya kayak gitu. Yang gue omongin ini bukan cuma soal dana ya, tapi akses ke tempat pendidikan itu sendiri. Jangan lupa kalau Indonesia itu nggak cuma Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua aja. Ada juga orang-orang yang tinggal di pulau-pulau kecil yang belum tentu ada kampus di daerah itu. Sedangkan buat mikir kuliah, mikir buat hidup ke depan aja mereka masih susah. Ya padahal mencerdaskan kehidupan bangsa itu katanya merupakan tujuan negara kita. Tapi nyatanya gue belum lihat hal itu terrealisasi sampai saat ini. Intinya, kalau pendidikan mau benar-benar merdeka, ya harus dibenerin dari sistem, mindset, sampai ke aksesnya. Kampus dengan support dari negara harus mau jadi agen perubahan. Bukan cuman bangga sama ranking dan sertifikat aja, tapi benar-benar jadi mesin penggerak ilmu, kreativitas, dan keberanian berpikir. Kalau enggak, ya generasi emas yang katanya bakal muncul di 2045 itu cuman omong-omong doang. Yang ada malah generasi bodoh yang nggak bisa berpikir kritis dan gampang digiring oleh orang lain. Segitu aja video gua kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan share. See ya!